Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan keempat di materi tentang pemrograman dasar atau algoritma pemrograman menggunakan bahasa pemrograman C. Untuk materi pertemuan ini saya akan membahas tentang struktur penulisan algoritma. Sebelumnya sudah saya bahas ada 3 struktur penulisan algoritma yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan natural language atau bahasa alami yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang kedua, bisa menggunakan pseudocode. Selanjutnya, yang ketiga, nanti kita bisa menggunakan flowchart. Jadi, ini merupakan salah satu alat bantu yang bisa kita gunakan terutama untuk menerjemahkan apa yang diinginkan oleh user nanti untuk aplikasi yang nantinya harus kita buat itu seperti apa. Oke, untuk flowchart ini agak sedikit berbeda dengan 2 struktur yang lainnya. Kalau 2 struktur yang lainnya baik itu natural language atau contohnya pseudocode, untuk penulisannya kita bisa menggunakan huruf. Namun untuk yang flowchart di sini nanti untuk penulisannya bentuknya adalah gambar atau objek 2 dimensi yang nantinya akan kita gunakan. Contoh yang paling simpel contohnya yang menggunakan gambar atau objek 2 dimensi dengan adanya gambar tersebut contohnya kita bisa paham dengan adanya gambar tersebut kita bisa paham maksud dari gambar tersebut. Contohnya seperti apa? Rambu-rambu lalu lintas contohnya. Kalau contohnya ada simbol P selanjutnya disilang, otomatis kan kita paham bahwa di area tersebut atau lokasi tersebut dilarang parkir contohnya. Atau contohnya ada gambar rokok selanjutnya disilang, berarti di area tersebut dilarang untuk merokok. Ini contohnya. Oke, untuk flowchart, kalau di bahasa pemrograman nanti akan kita kenal dengan istilah salah satunya flowchart. Flowchart merupakan bentuk algoritma yang menggambarkan suatu sistem. Jadi flowchart di sini nanti dia akan menggambarkan suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol serta menjelaskan suatu urutan serta hubungan proses di dalam sistem itu sendiri. Jadi sistemnya sudah ada, tinggal nanti kita gambarkan dengan bagan atau flowchart itu sendiri. Flowchart sering digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan operasional dan dokumentasi. Di flowchart di sini digunakan salah satunya sebagai pedoman untuk menjalankan operasional dan juga sebagai dokumentasi. Ini salah satu fungsi dari flowchart itu sendiri. Oke, ada banyak jenis flowchart dan salah satunya adalah flowchart program yang nantinya akan kita gunakan. Flowchart program itu apa? Diagram alir yang menggambarkan tahapan dalam proses sebuah program atau aplikasi. Oke, ada beberapa simbol flowchart yang nantinya bisa kita gunakan. Contoh, yang pertama simbol elips seperti ini yang biasa disebut dengan terminal. Fungsinya untuk apa? Biasanya untuk permulaan atau akhir dari program. Yang kedua, ada simbol garis alir atau yang biasa disebut dengan flowline. Arah atau aliran program dari satu simbol ke simbol yang lainnya. Selanjutnya simbol seperti ini. Simbol seperti ini biasa disebut dengan preparation atau yang biasa disebut dengan proses inisialisasi. Atau contohnya pemberian harga awal. Contoh ada konstanta ataupun yang lain-lainnya kita nanti bisa menggunakan seperti ini. Oke, selanjutnya ada simbol persegi panjang seperti ini. Proses atau kegiatan bisa kita gunakan sebagai proses perhitungan atau proses pengolahan data. Rumus atau pengolahan data, nanti kita bisa menggunakan simbol yang persegi 4 seperti ini, segi panjang seperti ini ya. Selanjutnya ada simbol jajaran genjang, input atau output data. Proses input atau output data, atau contohnya parameter atau informasi. Nanti kita bisa menggunakan simbol persegi jajaran genjang seperti ini. Selanjutnya ada simbol seperti ini. Biasa disebut dengan subprogram. Permulaan subprogram dan atau proses menjalankan subprogram. Kalau memang nanti di dalam program tersebut contohnya ada subprogram, nanti kita bisa menggunakan simbol ini. Selanjutnya decision. Decision biasanya disimbolkan dengan belah ketupat. Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Pilihan apakah iya, pilihan pertama atau pilihan kedua. Selanjutnya simbol
Simbol lingkaran ini biasa disebut dengan on-page connector. Kita kan akan menggambarkan flowchart di sini contohnya di buku atau di kertas contohnya. Kalau dari atas ke bawah kan biasa nanti. Kalau memang dari atas ke bawah contohnya sudah tidak muat dan di samping kanannya masih ada tempat kosong contohnya di kertas atau di lembar kerja tersebut, nanti kita bisa menggunakan ini nih. Jadi masih ada proses berikutnya atau masih ada kelanjutan dari gambar yang sudah kita gambarkan. Penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Tapi kalau seumpamanya halamannya sudah beda, kita bisa menggunakan off-page connector. Bisa menggunakan simbol ini. Oke, kaidah pembuatan flowchart ada beberapa aturan di pembuatan flowchart. Yang pertama, simbol terminal, simbol yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri. Untuk di bagian di awal biasanya ditulis dengan star atau begin atau mulai. Selanjutnya untuk akhir biasanya ditulis dengan kata stop atau end atau selesai. Kayak contohnya seperti ini nih. Ini contohnya untuk yang awal, selanjutnya yang akhir nanti kita bisa gunakan kata stop, end atau selesai. Selanjutnya ada simbol input atau output. Biasanya digunakan untuk memasukkan suatu nilai biasanya untuk proses atau menampilkan nilai dari hasil suatu proses. Contoh seperti ini nih, input variabel A contohnya atau outputnya yang akan kita tampilkan. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya, simbol proses digunakan untuk memproses suatu data atau untuk kegiatan, bukan dengan komputer. Selanjutnya bisa digunakan untuk perhitungan dan biasanya berisi suatu rumus. Contoh yang proses ini nih. Contoh I diperoleh dari I plus 1. Faktorial di sini diperoleh dari fak kali I, contohnya seperti itu. Atau contohnya luas sama dengan panjang kali lebar. Contoh seperti itu. Selanjutnya ada simbol decision, contohnya seperti ini nih. Digunakan untuk membandingkan suatu data dan memiliki dua keluaran biasanya. True atau false. True atau false atau benar atau salah. Ya atau tidak. Dari gambar di bawah yang ini dijelaskan jika I lebih besar dari 5, jika I lebih besar dari 5, maka akan mengalir ke arah kanan. Kalau ya nanti akan mengalir ke arah kanan, tapi kalau tidak nanti akan ke bawah. Benar atau enggak? Kalau benar nanti ke sebelah kanan, kalau salah contohnya ke bawah. Oke, ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan flowchart. Yang pertama, memudahkan setiap orang membaca dan memahami algoritma. Kenapa? Karena adanya standarisasi simbol dalam perancangan. Kalau contohnya begin atau nanti menggunakan simbol apa? Kalau input atau output menggunakan simbol apa? Cocok untuk algoritma dengan skala kerumitan rendah. Yang ketiga, aliran proses program cukup rinci dengan pemodelan secara visual. Jadi digambarkan dengan visual atau objek 2 dimensi. Cuman ada kekurangan di flowchart itu sendiri. Yang pertama, tidak cocok untuk program yang kompleks. Yang kedua, membutuhkan tools khusus untuk merancang algoritmanya. Jadi kalau pengen merancang atau membuat flowchart, kita harus menggunakan kalau menggunakan komputer berarti kita butuh software khusus. Contoh minimal ada Microsoft Word atau contohnya Visio, contohnya Microsoft Visio atau nanti bisa menggunakan aplikasi yang lainnya. Contohnya seperti StarUML atau contohnya National Rose atau contohnya bisa menggunakan Enterprise Architect. Cukup sulit menerjemahkan ke dalam bentuk kode program yang sebenarnya. Penjelasan dalam alir proses tidak detail karena keterbatasan ruang. Oke, contoh algoritma, dari algoritma selanjutnya saya buat contohnya pseudocode-nya, selanjutnya nanti saya buat flowchart-nya. Ini contoh studi kasusnya ya. Kalau algoritma atau contohnya bahasa alaminya seperti apa, selanjutnya pseudocode-nya seperti apa, kalau flowchart-nya seperti apa. Contoh algoritma atau natural language ya, bahasa alami menghitung luas persegi panjang. Mulai dari yang pertama contohnya proses, yang kedua deklarasi variabel panjang, lebar, dan luas. Selanjutnya nilai input, nilai panjang dan lebar. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ini berarti kan rumus. Selanjutnya tampilkan luas. Udah selesai, berarti ada 6 tahap. Kalau kita buat dalam bentuk pseudocode, berarti kan struktur dari pseudocode itu ada 3. Ada heading, yang kedua ada bagian deklarasi, baru nanti ada bagian intinya.
Kurang lebih seperti ini nih. Pseudocode menghitung luas persegi panjang. Ini headingnya, program menghitung luas persegi panjang. Selanjutnya bagian deklarasi. Yang dideklarasikan adalah panjang, lebar, dan luas. Tipe datanya integer. Baru bagian deskripsinya. Oke, contoh seperti itu. Contoh yang berikutnya, flowchart menghitung luas persegi panjang. Kalau seperti tadi, seperti ini, algoritmanya ini kan ada 6 tahap. Ada 6 tahap. Begitu pula nanti yang ada di flowchart-nya. Kurang lebih ada 6 tahap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama mulai. Baru selanjutnya yang berikutnya kan ada deklarasi. Deklarasi variabel panjang, lebar, dan luas. Oke, ini deklarasi variabel panjang, lebar, dan luas. Contohnya, saya menggunakan simbol proses seperti ini. Selanjutnya, input nilai panjang dan lebar. Kita menggunakan simbol jajaran genjang. Baru selanjutnya, di sini ada proses perhitungan. Luas diperoleh dari panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Baru selanjutnya tampilkan luas. Udah selesai. Contoh lain, algoritma atau bahasa alami, pseudocode, dan flowchart. Untuk menentukan bilangan ganjil atau genap contohnya. Algoritmanya seperti ini nih. Mulai selanjutnya deklarasi bilangan, contohnya 10. Jika bilangan modulus 2 hasilnya 0, modulus di sini sisa bagi ya. Sekali lagi modulus di sini sisa bagi. Oke, sisanya ada berapa? 10 modulus 2. Sisanya kan berarti 0. Sisa baginya. Atau contohnya 10 modulus 3, berarti kan sisanya 1. Maka sistem akan menampilkan bilangan genap. Jika tidak, maka tampilkan bilangan ganjil. Udah selesai. Kalau kita buat pseudocode-nya, yang pertama ada algoritmanya atau header-nya. Algoritma menentukan bilangan ganjil genap. Selanjutnya bagian deklarasi. Yang akan dideklarasi adalah bilangan. Selanjutnya bagian deskripsi. Di sini contohnya kita input bilangannya 10, contohnya selanjutnya akan membaca. Baru kita menggunakan percabangan. Oke, flowchart-nya seperti apa? Mulai selanjutnya deklarasi bilangan, proses dulu, baru selanjutnya nanti ada flowchart-nya. Bilangan modulus 2 sama dengan 0. Kalau ya nanti masuknya bilangan genap. Kalau tidak nanti masuknya bilangan ganjil. Udah selesai. Oke, ini contoh kasus kalau kita membuat algoritma atau natural language, selanjutnya pseudocode dan flowchart dari masalah yang ada di sekitar kita. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.